Udah nggak sabar. Seperti inilah formasi Indonesia versus Australia. Dengan skema 4-3-1-2 dijamin menang. Timnas Indonesia akan segera menghadapi laga krusial melawan Australia di kandang lawan. Dalam persiapan ini, Patrick Kluivert telah resmi memimpin sebagai pelatih kepala. Kluivert, yang dikenal sebagai legenda Barcelona, membawa pengalaman luar biasa sebagai striker top di masanya. Ia juga didampingi dua asisten pelatih, Alex Pastor dan Denny Lanzat, yang siap memberikan instruksi kepada para pemain. Kluivert membawa pendekatan baru dengan mengusung strategi total football yang menekankan permainan menyerang dan kolektif. Gaya ini jelas berbeda dari strategi Sintayong yang lebih defensif dengan serangan balik cepat. Diharapkan strategi baru ini dapat memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 4-3-1-2 tanpa dua pemain kunci, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner yang tidak bisa tampil. Ragnar absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Justin menerima kartu merah langsung saat melawan Arab Saudi. Meski begitu, Kluivert optimis skuad yang ada mampu memberikan performa terbaik. Pada posisi penjaga gawang, Kluivert mempercayakan Martin Paes untuk mengawal gawang. Kiper berbakat ini telah menunjukkan konsistensi luar biasa, bahkan sejak era kepelatihan Sintayong. Paes memiliki refleks yang luar biasa dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Di lini belakang ada 4 bek. Di posisi bek tengah pertama, Kluivert akan menurunkan Mads Hilgers, pemain yang dikenal memiliki kemampuan bertahan solid dan visi bermain tajam. Hilgers diharapkan dapat menjaga stabilitas lini belakang dan membantu membangun serangan dari belakang. Bek tengah kedua akan diisi oleh Jai Idzes yang dikenal dengan kemampuan membaca permainan lawan dan kekuatan dalam duel udara. Untuk posisi bek sayap akan diisi Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Kevin Dix akan ditempatkan di bek sayap kanan, sedangkan Verdong akan ditempatkan di bek sayap kiri. Di lini tengah, ada 4 gelandang yang terdiri dari 3 gelandang bertahan. Jairo Riedewald, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Riedewald dikenal dengan kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang presisi. Haye akan berperan sebagai pengatur ritme permainan, sementara Walsh diharapkan memberikan stabilitas dan keseimbangan di lini tengah. Marcelino Ferdinand akan mengisi posisi gelandang serang. Pemain muda berbakat ini memiliki kemampuan teknis luar biasa, termasuk dribbling yang lincah dan visi tajam dalam menciptakan peluang. Di lini depan ada 2 pemain yang akan mengisi posisi winger kanan dan kiri, Ole Romeni dan Eliano Reinders. Ole Romeni akan ditempatkan di sayap kanan, sementara Eliano Reinders akan ditempatkan di sayap kiri. Romeni memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang tajam, sedangkan Eliano diandalkan untuk menciptakan peluang dari sisi kiri lapangan. Untuk komposisi pemain cadangan meliputi beberapa nama yang siap memperkuat tim jika diperlukan, termasuk Hernando Ari, kiper cadangan, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Nathan Juaon, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta. Namun, ada beberapa pemain yang tidak mendapat tempat di formasi utama, seperti Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Yakob Sayuri, dan Dimas Derajat yang dianggap kurang konsisten. Pendapat tentang siapa yang layak masuk atau tidak ke timnas Indonesia tentu sangat bergantung pada penilaian dan keputusan pelatih. Kesimpulan dari persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia adalah bahwa pelatih Patrick Kluivert membawa pendekatan baru dengan formasi 4-3-1-2 dan strategi total football yang menekankan permainan menyerang kolektif. Meskipun beberapa pemain kunci absen, Kluivert optimis bahwa skuad yang ada dapat memberikan performa terbaik. Pemain-pemain seperti Martin Paes, Mads Hilgers, Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong,
Jairo Riedewald, Tom Haye, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Eliano Reinders diharapkan mampu tampil maksimal dalam laga krusial ini. Kluivert juga memiliki beberapa pemain cadangan yang siap memperkuat tim jika diperlukan. Meskipun ada beberapa pemain yang tidak mendapat tempat di formasi utama. Bagaimana menurut kalian?